Selamat sore semuanya. Selamat datang di ini berarti pertemuan kedua dengan saya sebenarnya. Cuman yang pertama kemarin ada libur ya kalau nggak salah. Jadi saya beri tugas waktu itu kalau nggak salah. Oke, nah sekarang eh, kita coba bahas apa namanya dari awal aja karena kalian belum dapat materinya di pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan membahas persamaan diferensial parsial. Jadi pada intinya sebenarnya adalah kita sebagai geologis itu eh, fungsinya adalah tidak untuk mempelajari matematikanya ya, karena itu lebih ke arah matematika murni yang pelajari atau teman-teman kalian mungkin di MIPA. Tapi kalau kita sebagai geologis itu nanti fungsinya lebih ke arah apa namanya memakai atau user dari suatu persamaan atau equation yang ada di apa namanya entah di software atau di Excel atau apapun apa namanya aplikasi yang Anda gunakan. Nah, prinsipnya di sini sebenarnya geologis itu akan fungsinya akan lebih banyak melimitasi atau mensupervisi si software tersebut atau persamaan tersebut sehingga menghasilkan suatu output yang secara apa namanya geologi itu logis gitu. Nah, jadi basicnya adalah ilmunya ini yang ilmu geologinya yang digunakan untuk mensupervisi software. Jadi ibaratnya software itu hanya mempermudah kita untuk menghasilkan sesuatu yang hasilnya pun itu perlu divalidasi atau di quality control ya, dikontrol kualitasnya oleh kita yang mempunyai background geologi. Bedanya dengan yang lain itu karena mereka tidak tahu misalkan ya pure matematika murni yang apa namanya mempelajari tentang suatu persamaan atau membuat persamaan untuk men-solve suatu problem gitu. Kadang mereka tidak tahu sebenarnya apa namanya parameter-parameter yang harus dimasukkan itu punya limitasi seperti apa gitu ya. Misalkan ini contohnya kalau kita berbicara apa namanya batuan itu misalkan yang paling mudah adalah porositas. Nah, porositas ini kan ada apa range-nya gitu ya. Misalkan kita mempunyai beberapa data gitu, misalkan volume, kemudian ukuran butir secara garis besar, kemudian kita masukkan input, kita input ke satu persamaan. Kemudian yang kita inginkan hasilnya itu adalah porositas. Nah, kadang porositas yang keluar dari hasil input tadi itu katakanlah 90% atau mungkin 95% gitu kan. Nah, jadi 95% pori dan batuannya hanya 5%. Nah, secara apa namanya logika itu kan nggak make sense. Kenapa? Karena batuan kok 90% 5% bolong, hanya 5% itu batuannya itu kan apa namanya nggak make sense. Itu sama aja kalau kalian punya contoh setangan batuan 1 cm kubik gitu, tapi 95%-nya tuh angin gitu kan. Baru batuannya itu 5%-nya. Nah, porositas sebegitu besar itu kan apa namanya nggak make sense di dalam misalkan nanti kalian terapkan persamaan tersebut untuk menilai kualitas reservoir gitu ya, reservoir baik di hidrogeologi misalkan di air tanah gitu strata yang menjadi apa namanya kaya akan air tanah gitu kan atau di dalam migas itu nanti minyak dan gas gitu itu juga biasanya berhubungan dengan reservoir yang mempunyai kualitas bagus itu biasanya porositasnya bagus ini. Nah, cuman range-nya itu nggak akan sampai katakanlah 95% range dari properti reservoir terutama di porositas itu paling maksimum itu sekitar 30-an% gitu. Nah, kalau Anda nggak tahu geologi gitu kan, misalkan
hanya klik dari softwarenya atau persamaan itu tanpa Anda supervisi softwarenya atau persamaan tersebut. Jadi Anda cuma masukin aja nilainya segini, nilainya segini, nilainya segini, kalian masukkan. Nanti keluarnya itu kok 95% porositas. Nah, kalau dia nggak tahu geologi orangnya, maka dia kan ya udah terima aja karena dia beranggapan bahwa persamaan yang dia masukkan itu sudah benar gitu kan. Padahal ada banyak faktor yang mempengaruhi, walaupun persamaannya benar, ternyata mungkin ada parameter yang dimasukkan itu salah. Katakanlah dari unitnya lah, dari apanya, mungkin range-nya ada yang nggak masuk akal secara geologi. Nah, kalau orangnya itu nggak tahu background geologi, maka penilaian akhirnya atau output akhirnya itu akan nggak benar juga gitu. Nah, kalau dia nggak punya backgroundnya, maka dia juga nggak tahu bahwa hasil akhirnya itu juga nggak benar. Nah, disinilah fungsi geologi itu untuk istilahnya supervisi hasil dari input dan output dari persamaan atau ekuasi yang ada di satu aplikasi tertentu ya nantinya kalau misalkan berkembang di software gitu. Kemudian ini kok masih nggak tahu saya. Oh ini bisa. Oke ya, salah satu contohnya yang lain gitu ya, yang paling sering kita temui itu di katakanlah di sini ada satu parameter yang biasanya ingin kita pisahkan gitu ya. Jadi dari jenis atau dari kualitas batuannya. Misalkan Anda punya grafik seperti ini. Kemudian misalkan di sini tadi kita berbicara porositas ya, bentuk porositas seperti ini. Kemudian ada parameter yang lain gitu, misalkan permeabilitas atau K gitu. Jadi bedanya porositas itu apa namanya storage capacity. Jadi dia fungsinya adalah seberapa banyak pori yang ada di situ itu untuk menampung air atau menampung minyak gitu ya. Tapi kalau permeabilitas ini bagaimana batuan itu punya kemampuan untuk melewatkan air gitu. Jadi semakin besar permeabilitasnya maka akan semakin bagus gitu ya. Nah, kalau Anda punya data seperti ini, misalkan kita ada data more or less seperti inilah. Kemudian kita punya satu lagi di sini misalkan. Nah, dari sini Anda akan bisa lihat walaupun Anda punya background yang bukan geologi itu ya, Anda bisa tahu oh ini ada satu klaster di sini yang nilai porositasnya itu kecil gitu ya, dan ya nilai permeabilitasnya kecil. Di sini kita punya klaster satu lagi, nilai porositasnya lumayan besar dan nilai permeabilitasnya juga lumayan besar gitu kan. Katakanlah kita ambil titik tengahnya di sekitar sini. Nah, dari grafik ini gitu ya, kalau kita lihat suatu persamaan, katakanlah, oh saya punya dua klaster nih di sini, ada satu klaster, klaster kedua, klaster satu itu punya nilai yang kualitas yang jelek lah misalkan, yang apa namanya data dan kedua ini punya nilai kualitas yang lebih bagus. Otomatis mudah gitu ya, tanpa supervisi pun apa namanya katakanlah software atau aplikasi itu bisa memisahkan gitu ya, atau proses statistik itu bisa memisahkan dengan mudah gitu. Tapi in reality itu mesti ada yang di tengah sini kadang-kadang gitu. Atau lebih sering sih sebenarnya. Jadi data itu nggak tersebar benar-benar terpisah seperti sebelumnya gitu. Pasti ada yang more or less overlap. Nah, dari sini kalau Anda itu nggak memiliki pengetahuan terhadap geologi, maka Anda akan bingung lah. Ini yang hijau ini, yang di tengah-tengah ini sebenarnya masuk mana? Apakah klaster 1, klaster 2, atau
klaster lain lagi, klaster 3 misalkan. Gitu. Nah, kalau nggak tahu geologi kan bingung nih, saya membutuhkan satu data lagi sebenarnya atau data lain lah atau parameter lain untuk bisa memisahkan si klaster 1, 2, 3 ini. Sebenarnya apakah emang ada 1, 2, 3 atau jangan-jangan bisa jadi ini cuman satu klaster aja, gitu kan? Cuman satu aja. Nah, di sini pentingnya geologi adalah kalau Anda punya sampel, katakanlah dari representasi dari 3 ini, misalkan Anda bandingkan, ini saya punya satu sampel, batuannya apa, gitu. Kok mirip sama yang nomor 3 ini. Nah, yang ini emang beda ini, misalkan batuan yang lain, mungkin tuff atau apa, yang 2 ini relatif sandstone misalkan ya. Nah, maka Anda bisa tahu, oh karena ini itu mirip, berarti jangan-jangan ini adalah satu klaster yang sama. Nah, klaster kedua, yang ini adalah klaster pertama. Jadi si 3 ini kemungkinan adalah satu klaster gitu. Sehingga pada saat Anda itu mentrain gitu ya softwarenya atau mengaplikasikan penilaian Anda ini hanya ada 2 klaster di sini, maka nanti nilai titik tengahnya akan ganti somewhere di sini gitu kan, dan di sini. Jadi Anda tahu rata-rata dari nilai permeabilitas dan porositasnya itu berapa untuk klaster yang Anda tentukan berdasarkan ilmu geologi. Katakanlah Anda dapat sampel batuannya, kemudian Anda buatin sectionnya gitu ya, terus Anda lihat yang di klaster 2 ini yang yang di sini dan yang di sini yang hijau, kok ternyata batuannya sama nih, jangan-jangan dia klaster yang sama gitu kan. Kalau Anda tidak tahu geologinya, Anda tidak tahu gimana membedakan antara misalkan tuff tadi dengan sandstone, maka Anda akan punya punya 2 opsi di sini yang nantinya akan berhubungan dengan pada akhirnya Anda itu, karena menurut Anda tidak ada perbedaan atau perpisahan antara satu klaster dengan lainnya, atau Anda bikin 3 gitu, karena sepertinya ada 3 tempat yang bisa dibuat klaster. Nah, di sini pentingnya geologi tadi, karena ternyata klasternya tidak hanya 1 ataupun 3, tapi klasternya hanya 2 dari sisi parameter geologi yang lain, misalkan dari intersection gitu. Kalau Anda nggak punya background-nya, maka akan menjadi lebih ribet nanti di belakangnya, karena Anda tidak bisa mempunyai background keilmuan yang bisa membantu si software ini atau mensupervisi si software itu bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, di situ pentingnya. Jadi kita istilahnya adalah membantu atau mensupervise si software itu untuk melakukan analisis secara optimal gitu kan, membantu kita gitu ya. Tapi kita juga membantu mereka software tersebut atau persamaan tersebut untuk bisa menghasilkan sesuatu yang optimal gitu, dibandingkan dengan kalau kita hanya istilah kasarnya itu nggak tahu anunya, cuma klik aja terus dapat hasilnya gitu. Nah, siapa yang merumuskan si persamaan tersebut, nah itu bukan wilayah kita gitu, bukan wilayah geologi, karena persamaan-persamaan tersebut itu biasanya dibuat dari awalnya adalah matematika murni, yang kemudian mungkin ada orang geologi yang tahu sedikit atau overlap dengan matematika yang bisa istilahnya mendeskripsi bahwa satu persamaan tersebut itu ada hubungannya untuk mencari solusi permasalahan di bidang geologi. Jadi ranahnya agak berbeda. Kalau
solving problem dalam persamaan, itu bukan wilayah kita, tapi kita adalah menggunakan persamaan tersebut untuk menyelesaikan masalah geologi gitu. Nah, persamaan tersebut itu seperti apa atau apa namanya dulu sejarahnya seperti apa, nah itu bukan kasarannya gitu ya, bukan domain dari ilmu geologi. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke, bisa lihat ya. Kita masuk sedikit ke apa namanya partial differential equation di sini. Jadi pada intinya partial differential equation itu equation yang membutuhkan paling tidak dua independent variable untuk mencari result gitu. Berbeda dengan kalau kita berbicara ordinary differential equation yang biasanya hanya membutuhkan satu independent variable gitu. Nah, partial differential equation ini sebenarnya paling sering digunakan di dalam apa namanya menyelesaikan permasalahan sains ataupun sebenarnya nggak hanya exact science tapi social science juga, karena banyak faktor yang mempengaruhi apa namanya perhitungan dari satu apa namanya satu independent variable yang satu dependent variable yang akan kita cari. Contohnya itu tadi, kalau kita berbicara geologi, di sini banyak apa namanya partial differential equation itu akan membutuhkan independent variable dari spasial dan waktu gitu. Jadi ada dua variabel di apa namanya dua independent variable di sini, yaitu spasial dan waktu. Nah, kalau ordinary differential equation dia hanya butuh satu, apakah mungkin waktu aja atau spasial aja gitu kan. Nah, kenyataannya itu memang banyak itu ya, kalau di misalkan Anda berbicara mungkin paling gampang social science lah. Kalau social science itu misalkan Anda mungkin istilahnya ini memberikan kuesioner gitu ke anak-anak yang nakal lah katakanlah. Nah, Anda kan mempunyai beberapa variabel nantinya untuk menunjukkan bahwa oh anak ini nakal. Contohnya variabel pertama misalnya dari keluarga gitu kan. Kalau Anda tanya gitu mungkin yang nakal itu apa namanya keluarganya mungkin broken home atau seperti apa gitu kan. Mungkin nggak akur lah bapak apa namanya orang tuanya. Itu salah satu faktor. Tapi ada faktor yang lain. Anda tanyakan pergaulannya dia seperti apa gitu. Ternyata teman-temannya tuh ya nakal-nakal gitu. Apa namanya? Misalkan mengguna narkoba lah atau apalah gitu. Nah, itu kan menjadi faktor yang lain. Paling tidak ada apa namanya dua variabel yang tidak bergantung satu sama lain yang menyebabkan satu result itu berubah. Dalam artian di sini itu anaknya menjadi katakanlah nakal itu tadi. Jadi paling tidak ada dua, mungkin ada faktor-faktor lain. Nah, kalau faktornya semakin banyak, ya otomatis Anda akan menggunakan partial differential equation. Gitu. Kecuali kalau faktornya cuma satu. Gitu. Nah, apa namanya di dalam apa namanya partial differential equation di sini contohnya ya kalau kita punya seperti ini kan Z ini adalah faktor yang akan kita cari suatu fungsi untuk mencari suatu, misalkan kalau di gitar gambar gitar di sini adalah sebesar apa amplitudonya. Jadi amplitudo ini kalau kita lihat senarnya ini kan dia goyang seperti ini ya. Nah, ini adalah amplitudonya. Gitu. Jadi setinggi apa wave atau sinusoid dari si string gitar itu tuh apa namanya bergerak gitu ya. Itu fungsi yang bisa dicari dengan apa namanya differential equation.
Nah, karena kita punya dua dependensi di sini di dalam apa namanya perhitungan untuk mencari amplitudonya, spasial dan time, maka kita perlu mengcapture dulu, misalkan spasialnya, katakanlah kita mau mencari si amplitudo di, kalau di gitar ini mungkin kalian kalau yang pintar gitar kan fretnya ada berapa saya lupa, 12 atau berapa sih. Kalau yang gitar yang panjang itu bisa sampai 24. Katakanlah kita bikin di misalkan fret 12 gitu. Di senar yang paling bawah. Nah, di lokasi fret 12 itu berarti kan spasial di sini ya, fret 12. Kemudian pas Anda bunyikan, Anda petik gitu. Nanti pada detik pertama itu bisa saja dia posisinya di tinggi kan. Di detik kedua bisa jadi posisinya pas di tengah-tengah sini. Jadi seperti posisi pada saat belum dipetik. Terus di detik ketiga misalkan dia berubah di posisinya di bawah di sini. Nah, artinya apa? Artinya di dalam 3 timing yang berbeda di posisi yang sama itu hasilkan amplitudo yang berbeda-beda gitu. Berarti si result dari amplitudo ini atau si Z di sini itu dipengaruhi oleh time gitu kan, domain time. Nah, sama juga dalam posisi yang sama waktunya, misalkan di detik pertama, kalau Anda lihat si senar yang di sini, misalkan di fret 11, di fret 12, di fret 5 mungkin, atau di fret 1, itu nanti akan punya nilai itu yang berbeda-beda juga, gitu kan. Berarti amplitudo di sini juga dipengaruhi oleh spatial dependence-nya. Di dalam hal gitar ini, itu adalah fret berapa gitu, di fret nomor berapa itu akan mempengaruhi posisi dari amplitudonya. Jadi timingnya sama, posisi fretnya itu pindah, maka dia punya amplitudo yang berbeda-beda. Sebaliknya juga, kalau kita punya spasial yang sama, jadi di fret 11, fret 12 atau fret mana aja, tapi timingnya beda-beda, maka dia akan mempunyai amplitudo yang berbeda-beda juga. Jadi dipengaruhi oleh spasial dan time. Itu yang membedakan dengan ordinary. Nah, nanti tergantung dari rumusan ya. Jadi kita nggak terlalu melihat rumusan ini, tapi lebih ke arah sebenarnya apa sih satu fungsi itu istilahnya dipengaruhi oleh apa aja sih. Nah, itu yang kita nanti akan lebih dalam itu, ada berapa faktor yang mempengaruhi satu fungsi tertentu. Oke, di dalam perbedaannya di sini dengan ordinary differential equation ya. Jadi untuk mencari satu fungsi di sini atau dependent variable, maka kita hanya membutuhkan satu independent variable gitu. Kemudian kalau partial differential paling tidak ada dua di sini dimasukkan ke dalam xy, ini malah 3, ada z skala dengan fungsi u di sini. Nah, awalnya kita akan mesti bertanya gitu kan, kalau misalkan banyak hal itu misalkan di dunia eksak itu banyak variabel yang mempengaruhi gitu ya. Misalkan Anda berbicara gaya aja, gravitasi misalkan F sama dengan M kali A gitu ya, force gravity. Berarti kita membutuhkan mass juga, kita membutuhkan akselerasi. Nah, di sini ada dua independent variabel gitu kan. Jarang kalau kita punya satu satu variabel
untuk mencari dependent variable. Cuman ordinary differential equation ini juga walaupun jarang dipakai di dalam artinya mendeskripsi satu fenomena sains secara eksak gitu ya. Tapi biasanya dia bisa menjelaskan sesuatu yang secara posisi itu tidak berubah gitu. Gampangannya nih ada kalau punya ini apa ya istilahnya pendulum atau apa ini kalau saya gambar modelnya seperti ini. Jadi beberapa data yang tidak berpengaruh secara spasial. Gitu. Misalkan Anda punya beban satu seperti ini ya, katakanlah talinya ini tuh dia seperti rubber lah yang Anda bisa tarik itu sedikit. Nah kemudian nanti dia akan goyang atas bawah dari posisi awalnya kalau Anda tarik kemudian dilepas gitu kan. Nah, titik awal di sini nih katakanlah ya kita berbicara 0, dia posisi awal stationary-nya. Kemudian kalau ke atas ya kita bilang dia plus, ke bawah kita bilang minus gitu. Nah, kalau posisinya ini enggak berubah, berarti secara spasial dia itu tidak perlu ditentukan gitu kan. Karena posisinya akan sama di katakanlah posisi lintang dan posisi bujurnya gitu kan. Jadi kita nggak perlu mencari X dan Y-nya. Tapi yang ditentukan di sini adalah timing pada saat kita tarik gitu kan. Untuk mendapatkan amplitudenya. Jadi amplitudo yang kita cari itu posisi dia misalkan mungkin pas di sini atau pas di sini gitu kan. Pada timing tertentu itu nanti kalau Anda punya grafik kan dia akan modelnya kan seperti ini. Pada time tertentu itu dia fungsinya ya misalkan kalau di sini fungsinya Y ya ini Y gitu kan. Pada saat mana dia posisinya di atas, pada saat mana posisinya di bawah, di mana dia mendekati posisi stationary-nya. Nah dari sini fungsi Y ini posisi dia di mana dia itu di atas atau di bawah ya hampir mirip dengan amplitudo lah. Itu hanya ditentukan oleh time saja gitu kan. Jadi di posisi time berapa dia posisinya di atas. Misalkan 1 second pertama dia posisi di atas, 2 second dia posisinya tepat di 0 gitu kan. Terus detik ketiga dia posisinya di bawah. Nah, itu bisa diselesaikan gitu berdasarkan ordinary differential equation. Kenapa? Karena faktor yang lain, katakanlah kita berbicara faktor spasial di sini, itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena posisinya dia itu stationary, secara spasial X dan Y-nya itu diam. Kecuali kalau ada unsur misalkan Anda tariknya ini posisinya miring seperti ini, gitu ya. Maka dia geraknya akan berpindah posisi, gitu kan. Kalau vertikal seperti ini, maka dia akan tetap di posisi yang sama. Tapi kalau Anda berikan gaya atau agak miring, dia akan berubah nanti jadi agak seperti pendulum. Nah, otomatis Anda tidak bisa menggunakan ordinary, maka dia akan masuk ke partial differential equation karena ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu posisi di selain waktu gitu ya. Tapi kalau misalkan dia posisinya atas bawah tidak ada perubahan secara spasial maka model seperti ini bisa diselesaikan dengan ordinary differential equation. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya juga banyak banyak dipakai terutama kalau kita mencoba untuk mensimplifikasi satu fenomena alam gitu ya untuk kita bisa deskripsi. Contohnya ya mungkin kalau Anda berbicara spring di motor gitu shock breaker di ban motor atau ban mobil. Nah, kita bisa abaikan katakanlah spasial relationship-nya, hanya kita berbicara timingnya kapan dia itu naik, kapan dia turun, itu bisa diselesaikan berdasarkan ordinary differential equation. Tapi kalau Anda mempertimbangkan posisi dia itu bergerak atau berpindah tempat, maka dia sudah masuk ke ranah partial differential equation. Jadi di sini
Kalau kita lihat ordinary differential equation itu hanya menggunakan satu variabel di sini itu misalkan T gitu kan, atau sering disebut sebagai ordinary derivative. Nah, kemudian kalau partial differential kita biasanya menggunakan simbol to seperti ini yang mengindikasikan partial derivatif. Jadi di sini partial derivatif itu juga kenapa parsial? Karena kalau kita lihat satu dependent variable ini dipengaruhi oleh paling tidak dua independent variable, maka tiap independent variable itu memberikan partial relationship terhadap si function yang akan kita cari. Gitu. Makanya ini dianggap sebagai partial. Jadi ada porsi tertentu yang diberikan oleh si independent variable A dan ada porsi yang lain yang diberikan ke function tersebut untuk variabel yang lain. Gitu. Makanya dia dianggap sebagai partial derivative atau partial differential equation. Oke, terus nah berbeda ini tadi ya kalau kita lihat dari posisi apa namanya pendulum tadi yang tidak bergerak, katakanlah tidak berpindah secara spasial. Nah, kalau di sini si fungsi apa namanya Z atau ini Y ini, nah, bisa kita anggap sebagai amplitudo dari posisi awal ya. Ini contohnya kalau Anda coba bikin gelombang gitu didasarkan dengan menggunakan tali yang diikat di salah satu tembok lah. Nah, dari sini Anda akan bisa melihat lebih jelas bagaimana si partial differential equation itu bisa menyelesaikan masalah secara spasial dan time di sini. Contohnya adalah ini Anda punya satu, katakanlah ini titik awalnya ya, kita bicara titik 0 misalkan, ini nilai amplitudonya, katakanlah ini positif dan negatif. Dari sini kita punya dua lokasi A dan lokasi B. Nah, kita juga punya dua timing yang berbeda di sini, yaitu timing T2, dan sini ada T1, gitu kan. Nah, Anda bisa melihat dari tanggalnya kalau kita lihat di posisi A, gitu kan, pada timing T1 dan T2. Jadi T1 itu posisinya dia di bawah 0. Katakanlah nilainya negatif, gitu kan. Kemudian pada lokasi yang sama, pada saat time kedua, maka dia nilainya somewhere di sini, nilainya menjadi positif gitu. Nah, ini menandakan bahwa tadi di lokasi yang sama ternyata dia punya dua nilai function yang berbeda, amplitudo yang berbeda karena ada perubahan variabel terutama di time. Nah, bagaimana dengan time yang sama? Katakanlah kita pakai time nomor 1, ya kita lihat spasialnya misalkan A dan B gitu. Nah, di sini kita bisa lihat yang satu posisinya di sini, katakanlah 0 gitu ya. Mungkin kita pas-paskan lah di lokasi B, posisinya itu mendekati 0 gitu. Nah, pada time yang sama, itu ternyata dia punya apa namanya amplitude yang berbeda pada dua lokasi yang berbeda, yaitu di A dan B. Nah, di sini menjelaskan ya independent variable satunya itu juga mempengaruhi nilai dari amplitudenya, terutama di lokasi di A dan di B. Sama saja kalau Anda pindah misalkan di C di sini, ini juga akan punya apa namanya nilai yang berbeda juga. Jadi posisi di sini mempengaruhi dan timing juga mempengaruhi sehingga itu akan masuk ke ranah partial differential equation. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam klasifikasi partial differential equation
itu ada beberapa tipe gitu ya. Biasanya yang paling sering dibahas itu adalah ordernya. Jadi order itu adalah di partial derivatif yang paling tinggi itu akan memiliki order berapa. Ya, kemudian degree di sini itu adalah the highest order derivatif yang keluar setelah dia itu dirasionalisasi. Dan yang terpenting di sini itu apakah PGE tersebut linear atau non linear. Nah, ini biasanya dilihat dari apa namanya relationship antara variabel independen dan dependent variabelnya. Kalau dia itu tidak ada relationship, dalam artian di sini tidak dikalikan atau tidak dibagi gitu ya, itu dia akan punya prinsip linear. Tapi kalau independent variabel dan dependent variabelnya itu punya relationship, dalam artian di sini dikalikan atau dibagi, maka dia akan punya sifat non linear. Dan nanti seperti apa contohnya, ini mungkin lebih mudah dilihat di gambar. Oke, misalkan contohnya di sini, ini partial differential untuk gelombang yang prinsipnya linear. Jadi di sini kita bisa melihat apa namanya fungsi dari satu apa namanya amplitudo lah, katakanlah jadi U ini yang dipengaruhi oleh adalah X-nya, jadi derivatif X di sini. Kemudian time-nya di sini, time. Ini masuknya ke sini. Nah, di sini. Nah, kita bisa lihat apa namanya equation di sini. Jadi di mana posisi X itu ditentukan oleh T, ditambah di sini posisi apa namanya amplitudo atau U-nya ini juga dipengaruhi oleh spasialnya, posisi spasialnya ya atau X dikalikan dengan speed, jadi seberapa cepat velocity-nya. Jadi kita berbicara tambahan atau konstanta di sini yang kita pakai pada saat speed-nya itu berapa, katakanlah di sini A gitu, atau berapa apa namanya meter per second, atau berapa apa namanya misalkan kilometer per hour kalau untuk gelombang di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau apa namanya di sini tidak ada perkalian antara independent variabel dengan variabelnya. Jadi di sini U dengan T, yang di sini U dengan apa namanya X. Maka di sini linear apa namanya linearity-nya ini akan kelihatan. Jadi dia cuma gerak aja. Dia cuma gerak saja ke arah kanan atau ke arah yang spasialnya itu positif gitu kan. Pada detik pertama dia amplitudenya akan berpindah terus gitu ya, tanpa ada perubahan geometri gitu dari apa namanya bentukan wave-nya gitu. Nah, di sini menariknya wave function seperti ini itu biasanya apa namanya jarang digunakan, kecuali kalau kita berbicara apa namanya gelombang ombak itu nanti Anda bisa lihat. Kalau di gelombang ombak itu kan awalnya seperti ini, tapi nanti lama-lama dia akan berpindah bentukan geometrinya, makanya orang bisa surfing di sini ya. Itu nanti kan posisinya dia berbeda. Nah, itu nanti masuknya ke non linear gitu. Tapi kalau yang seperti ini itu biasanya lebih ke apa namanya aplikasinya itu seperti di elektromagnetism gitu. Saya nggak begitu paham lebih rinci itu ya. Tapi kalau Anda lihat kan gelombang itu sebenarnya apa namanya bisa berubah inilah apa namanya sifatnya didasarkan kepada frekuensinya ya. Misalkan Anda punya X-ray itu berarti dia frekuensinya itu tinggi gitu kan. Apa namanya
secara gelombang itu ya sama, tapi dia punya frekuensi atau energi yang lebih tinggi gitu. Kemudian nanti masuk ke apa namanya X-ray, ultraviolet, kemudian violet ya, berarti violet sampai ke merah itu kan visible light yang bisa kita lihat gitu ya. Mereka akan punya apa namanya nilai frekuensi tertentu gitu, berapa saya lupa berapa nanometer gitu apa namanya wavelength-nya. Nah itu nanti akan masuk ke kalau yang lebih lebar lagi nanti lama-lama menjadi infrared ya kan, kemudian microwave seperti kalau kita apa namanya telepon itu kan menggunakan apa namanya ya microwave ya, kemudian atau radio wave. Nah ini nanti akan apa namanya nggak banyak berpengaruh di dalam bentukan geometrinya gitu, karena jaraknya itu relatif dekat gitu. Kalau kita lihat sebenarnya kalau di astrofisik itu kan apa namanya gelombang, kalau misalkan kita lihat cahaya dari mungkin kalau Anda pernah nonton di YouTube gitu orang astrofisik menerangkan tentang bagaimana mereka bisa mengetahui apa namanya umur dari universe itu sekitar 13, berapa billion years, itu kan didasarkan kepada cahaya sebenarnya. Jadi ya, dia bisa melihat cahaya dari yang umurnya itu planet lah, atau mungkin bukan planet ya, apa namanya mungkin stars gitu ya, atau galaksi lain gitu yang punya apa yang umurnya itu berapa billion years. Dan si cahayanya yang sampai ke mata kita itu kan berdasarkan perjalanan dari pada saat apa namanya billion years ago gitu kan, cahaya yang sampai ke apa namanya ke teleskop. Nah, biasanya kalau jaraknya itu jauh, sangat jauh ya, kalau kita bicara universe itu kan kalau billion years, light years lagi itu kan Anda nggak bisa bayangin lah seberapa jauhnya si apa namanya galaksi yang di apa namanya diinvestigasi gitu, karena apa namanya untuk cahaya sampai ke teleskopnya itu pun membutuhkan waktu billion years gitu. Berarti kan itu sangat sangat jauh. Pokoknya kita nggak bisa mengkomprehend lah dengan apa namanya waktu skala waktunya. Nah dari situ dia akan mengalami stretch gitu, karena selama perjalanan si cahayanya itu atau lightnya itu apa, sampai ke teleskop dari awalnya itu galaksi pada saat billion years ago gitu kan, itu si universe itu kan mengalami extension gitu ya, jadi kita tuh expanding universe-nya. Nah maka dia akan terstretch gitu, lama-lama dia akan berubah geometrinya. Tapi kalau kita melihat cahaya yang katakanlah dari laptop ke mata Anda gitu, karena jaraknya ya cuman berapa 30 cm atau berapa, maka geometrinya nggak akan berubah sama sekali gitu. Nggak berbeda dengan kalau kita melihat cahaya yang dari katakanlah galaksi yang jauhnya itu billion light years gitu. Nah, karena nggak berubah, maka umumnya posisi wave itu akan tetap seperti ini, dari yang keluar dari layar kita sampai ke mata kita ya, tergantung warnanya. Kalau warnanya biru, ya berarti dia akan punya wavelength tertentu, warnanya merah juga akan punya wavelength tertentu gitu. Bentuknya nggak terlalu banyak berubah. Nah, tapi kalau misalkan problemnya adalah misalkan breaking wave itu tadi di ombak, maka dia akan berubah pada saat pada saat awal dia itu terbentuk gitu. Misalkan awal seperti ini, nanti kalau Anda lihat nanti lama-lama dia akan seperti ini. Nah, ini terjadi kenapa? Karena ada multiplikasi dari height of wave-nya, atau di sini kita berbicara U sebagai barang yang akan kita cari sebenarnya, itu dikalikan dengan 1 U dan X di sini.
Nah, karena dia ada relationship dengan apa namanya konstanta yang bukan konstanta tapi derivatif independen yang lain, maka kita bisa lihat semakin tinggi apa namanya U-nya di sini, maka dia akan semakin besar karena akan dipengaruhi oleh nilai dari U tersebut. Gitu. Jadi di sini akan menjadi lebih besar. Lama-lama dia akan berubah geometrinya. Nah, pada saat nanti itu geometrinya seperti ini, itu kan pada satu titik tertentu, misalkan berapa second tertentu gitu, maka ada dua nilai amplitudo atau U di sini pada satu posisi dan time yang sama gitu. Jadi di titik misalkan 0,2 di sini X-nya ya sekitar 0, mungkin 6 gitu kan. Ada dua titik di sini, 1 dan 2 gitu. Nah, padahal sebelumnya misalkan pada apa namanya posisi di sini misalkan di titik 0,25 di sini akan punya nilai 1 aja. Jadi semuanya di sini akan punya nilai 1. Hanya ada 1 gitu kan. Tapi begitu apa namanya T-nya itu bertambah terus, maka suatu saat dia bisa punya dua nilai pada satu posisi yang sama. Nah, di sini menjadi apa namanya katakanlah kalau di dalam perhitungan komputer perhitungan komputer gitu ya atau perhitungan matematika maupun statistik itu kan mentalnya itu adalah pendekatan gitu. Jadi kita nggak menilai itu benar-benar sama persis, tapi yang kita dapatkan itu adalah apa namanya simplifikasi dari nilai yang ada gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara matematikanya mungkin yang tahu hanya Tuhan aja gitu kan. Karena matematika itu kan apa namanya semacam bahasa yang kita gunakan untuk bisa mendeskripsi suatu fenomena baik alam maupun fenomena secara saintifik. Gitu ya. Nah, katakanlah kalau di sini karena komputer itu mungkin nggak apa namanya tidak bisa menilai satu posisi menjadi dua apa namanya menjadi dua nilai fungsinya itu mempunyai dua nilai, maka kita coba untuk mensimplifikasi atau mendekatkan dengan katakanlah nanti membentuk modelnya seperti ini. Gitu. Jadi tetap pada satu posisi itu akan punya satu nilai yang katakanlah apa namanya yang bisa merepresentasikan dari posisi spasial dan time tertentu gitu. Jadi ibaratnya kalau kita punya dua titik di sini kan nanti bisa error lah istilahnya karena ada dua titik awalnya kita hanya punya satu titik kemudian menjadi dua titik gitu kan. Nah, di sini di solve problemnya karena apa namanya dua titik itu menjadi nggak make sense menurut matematika ya walaupun realitinya itu bisa yaitu tadi karena ilmu matematika ini adalah pendekatan apa yang ada di alam gitu ya. Jadi nggak sama persis. Jadi jangan harap Anda ya mungkin gampangannya seperti kalau kita berbicara gravitasi itu apa yang kita apa namanya nilai itu hanya gravitasi dari bumi saja gitu kan. Kan semua benda yang ada di sekitar kita itu kan punya mass, otomatis mereka akan menarik gitu. Menarik kita juga ditarik oleh bulan, kita juga ditarik oleh Mars, kita ditarik oleh mungkin matahari juga. Nah, tapi untuk mensimplifikasi itu karena yang paling besar nilainya itu adalah gravitasi dari bumi, maka ya yang kita perhitungkan hanya gravitasi dari bumi saja gitu. Padahal sebenarnya kita tuh ditarik dari mana-mana. Mungkin galaksi yang lain itu juga menarik kita karena mereka juga punya mass. Tapi karena jaraknya jauh itu menjadi tidak diperhitungkan. Tapi kan harusnya diperhitungkan gitu, walaupun nilainya itu sangat kecil. Nah, di sini fungsi matematika itu menjadi apa namanya pendekatan lah. Kita lihat pendekatan seperti apa nih. Salah satunya adalah di sini. Kalau memang misalkan dia itu nggak make sense secara matematika untuk mempunyai dua titik, apa namanya satu
lokasi dengan dua result gitu ya, dua nilai, maka ya kita simplifikasi dengan memberikan solving problem tertentu di dalam persamaannya yang persamaan PDE di nonlinear ini. Nah, penyelesaiannya itu ada banyak sebenarnya. Yang ini sebenarnya ranahnya itu adalah ranah matematika murni. Jadi kadang kalau pertanyaan di dalam matematika murni kan, ini persamaan seperti ini kalau independen variabelnya itu posisinya itu seperti misalkan A dan B, ternyata dia error nih. Nah, Anda bisa nggak men-solve persamaan ini agar pada posisi tersebut pada variabel A dan B yang sama itu ternyata errornya itu dihilangkan. Nah, itu tuh ibaratnya solve yang diberikan oleh apa namanya orang yang expert di bidang matematika. Kita nggak masuk ke apa namanya model yang seperti itu. Kita lebih banyak menggunakan apa yang sudah di solve oleh apa namanya mereka, gitu ya, dari tim atau orang yang memang expert di bidang matematika. Nah, di sini kita menjadi lebih fokus ke supervisi atau mensupervisi si software ini atau persamaan ini untuk bisa menghasilkan result yang optimum gitu ya, yang sesuai dengan apa namanya logika dari ilmu geologi. Oke, nah balik lagi ke sini. Nah, ada beberapa contoh gitu yang mungkin kalian sudah apa namanya ya, menuliskan kemarin di tugas pengganti mungkin ya. Penggunaan PDE di sini salah satunya adalah diffusion. Jadi beberapa aplikasi di dalam partial differential equation di sini itu bisa mengetahui gitu atau mendescribe seberapa konsentrasi dari satu posisi tertentu gitu di terhadap konsentrasi dari si material, misal dua material di sini, misalkan dye-nya atau apa namanya konsentrasi dari airnya. Contohnya kan misalkan di sini awalnya Anda punya posisi merah di sini gitu kan. Mungkin coba yang lain, ini kok masih sama merah, mungkin di sinilah. Nah, di sini Anda bisa lihat awalnya itu apa namanya biru gitu, kemudian menjadi merah atau apa namanya antara merah dan biru gitu ya. Nah, itu bisa diselesaikan dengan apa namanya partial differential equation gitu. Jadi kita punya satu function untuk mencari konsentrasinya, kemudian di time yang sama, di time berapa, di posisi mana, kemudian mungkin ada satu konstanta yang bisa diisi, mungkin itu adalah jenis dye-nya atau apa namanya mungkin viskositas dari dye-nya, tergantung dari apa namanya apa yang dimiliki atau parameter yang ada di dalam material tersebut gitu ya. Kita cari konsentrasinya pada satu posisi yang apa atau time yang telah ditentukan gitu. Nah, aplikasinya di sini nggak cuma hanya kalau kita berbicara dari apa namanya dari seperti ini atau Anda melarutkan sirup gitu ya di air gitu. Beberapa yang penting itu sebenarnya kalau di biologi kita bisa menjelaskan seberapa cepat apa namanya diffusion atau pertukaran CO2 dengan O2 di dalam satu sel gitu. Misalkan Anda bisa menjelaskan apa namanya contohnya, katakanlah di sini Anda punya mungkin apa ya bakteri atau apalah satu sel seperti ini ada nukleusnya gitu kan. Nah, dari sini kan Anda tahu environment luar ini
akan punya oksigen sekitar 20-an%, 23%. Jadi atmosfer bumi itu kalau nggak salah punya oksigen sekitar 20-an% gitu ya. Jadi ada oksigennya di sini. Nah, kemudian sel ini kan dia butuh energi gitu ya. Jadi dia mengabsorb O2 kemudian digunakan untuk gitu ya, untuk mendapatkan istilahnya ATP, dan kemudian dia membuang CO2. Lama-lama kalau dia itu tidak diffusion kan lama-lama isinya CO2, konsentrasi CO2-nya kan akan tinggi gitu kan. Nah, dari sini pada saat dia itu katakanlah dalam tanda petik bernafas gitu ya, karena mereka berbeda dengan kita ya, kita bisa menghirup dengan cepat, kemudian melakukan difusi juga sebenarnya kita di istilahnya di alveoli yang ada di paru-paru kita gitu kan. Itu juga sebenarnya prinsipnya more or less hampir sama. Di sini juga begitu dia buka gitu ya dinding selnya, maka CO2 concentration yang tadinya mungkin banyak sekali karena dia sudah gunakan O2 untuk kebutuhan energi dan sisanya itu keluarnya adalah CO2 yang banyak, maka prinsip diffusion itu akan berlaku. Jadi CO2-nya ini akan keluar gitu kan, kemudian O2-nya ini akan masuk gitu untuk membalance gitu kan, karena tadi itu sifatnya diffusion pada suatu saat dia terkonsentrasinya akan sama antara environment dengan apa yang ada di dalam pada saat dia membuka dinding selnya gitu. Proses difusi itu akan berjalan. Nah, dari sini uniknya adalah kita bisa menjelaskan seberapa cepat si diffusion ini itu bekerja ya. Jadi kita lihat timingnya pada saat time di sini itu butuh berapa lama sih si konsentrasi pada satu titik itu akan sama terus gitu ya, atau konsentrasinya itu sesuai yang dibutuhkan oleh si bakteri itu untuk bisa mendapatkan energi itu seberapa lama. Nah, makanya di sini bisa digunakan si PDE untuk diffusion ini bisa digunakan untuk membahas seberapa cepat si oksigen ini bisa masuk. Nah, dan menjelaskan sebenarnya kenapa sel itu nggak bisa besar gitu kan. Karena nantinya kalau semakin besar sel, maka dia akan membutuhkan waktu lama untuk bisa membuat konsentrasi O2 itu bisa berkembang di seluruh areanya gitu kan. Semakin besar, maka akan semakin lama. Nah, nanti bisa dilihat apakah waktunya itu cukup untuk satu sel itu bisa bisa tetap hidup selama proses difusi yang lama ini itu berlanjut. Nah, itu yang bisa menjelaskan kenapa pada umumnya sel atau bakteri itu kecil. Karena proses osmosis ini prosesnya lambat, sehingga kalau dia besar maka akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk sel itu bisa tetap hidup pada saat proses difusi itu kerja. Pada akhirnya ya istilahnya oksigennya belum cukup, dia udah mati duluan gitu kan. Makanya sel itu pada umumnya itu kecil karena proses difusi itu berjalan lambat. Kalaupun dia itu besar, itu biasanya dia punya satu mekanisme tertentu yang bisa menambah cepat oksigen itu untuk bisa masuk ya. Katakanlah kalau kita alveoli yang di dalam paru kita itu biasanya kita membutuhkan luas area yang banyak untuk bisa mendapatkan proses difusi oksigen yang optimal gitu. Karena semakin kecil luas area alveoli kan itu akan menjadi semakin berkurang proses difusinya gitu. Semakin lebar maka akan semakin banyak tempat yang bisa digunakan untuk proses difusi sehingga akan semakin cepat untuk mendapatkan O2-nya. Tapi pada umumnya kalau
bakteri itu sifatnya normal ya dengan proses difusi yang pada umumnya, maka biasanya dia punya geometri atau punya ukuran yang kecil karena untuk mengkompensasi seberapa cepat difusi itu bekerja. Nah, itu bisa ditentukan di differential equation di sini pada khususnya untuk mengetahui proses difusi. Oke, ini sudah jam. Oke, mungkin satu slide lagi ya. Nah, selain itu, PDE juga bisa digunakan untuk equation yang lain. Ini salah satu contohnya adalah Laplace. Jadi kita bisa mengetahui katakanlah di posisi mana atau pada waktu kapan temperatur itu akan sama di semua tempat itu di dalam katakanlah di sini satu objek tertentu, apakah dia metal atau gelas gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa parameter tambahannya, misalkan bagaimana susceptibility dari satu metal tersebut untuk bisa mentransfer panas gitu ya. Itu akan berpengaruh juga, tapi pada prinsipnya kita bisa mencari kapan gitu ya waktunya itu untuk bisa melihat seberapa panas yang bisa disebar oleh satu material tertentu ya. Misalkan di sini, misalkan posisi di sini, kita tahu posisinya gitu ya. Kemudian kita beri panas dari sini, kemudian kita hentikan gitu ya. Nanti proses difusi panasnya ini atau proses perpindahan panasnya ini bisa kita ketahui seberapa cepat sampai akhirnya semuanya ini akan punya temperatur yang sama gitu. Nah, proses ini juga butuh beberapa variabel kan, salah satunya adalah spasial, jadi posisinya di mana, kemudian pada waktu yang ditentukan kapan gitu Anda bisa mengetahui berapa derajat, atau misalkan pada saat time berapa itu akhirnya semuanya itu sudah terdistribusi, panasnya sudah terdistribusi secara merata. Nah, ini bisa selesaikan dengan partial differential equation gitu ya. Nah, ini menjadi menarik. Yang awalnya mungkin matematika itu kadang kita melihat matematika itu hanya sekedar untuk menyelesaikan permasalahan di luar dari realita gitu ya. Tapi ternyata pada akhirnya itu beberapa proses alam gitu, nggak cuma alam gitu ya, tapi proses sosial manusia itu juga bisa diterangkan dari atau bisa dideskripsi dari persamaan matematika. Salah satunya adalah partial differential equation. Oke, ini karena masih Lebaran ya, nggak usah lama-lama saya. Mungkin ada beberapa kalian yang mau ketemu saudara atau yang mau pulang, mungkin saya akhiri aja. Sebelum itu mungkin ada pertanyaan, karena ini saya sudah 2 kali pertemuan ya, jadi nanti akan saya berikan slide-nya, tapi mungkin di akhir-akhir aja, di dekat-dekat UAS saja. Jadi nanti saya diingatkan kalau sudah mendekati UAS untuk memberikan materinya, nanti saya berikan di WhatsApp grup aja. Oke, ada yang tanya mungkin sebelum saya akhiri? Belum, Mbak. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Sebelumnya mungkin untuk yang mudik hati-hati ya, nanti kembali ke kampus, semoga dalam keadaan sehat dan aman. Nanti sampai jumpa lagi di kampus minggu depan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.